Halo sahabat-sahabat semua, ini bersama Jati Sastro Pranoto mau mengunjungi buka puasa di hari Minggu buka puasa yang hari ke-25, dan ini mau mengunjungi di Masjid Al-Ikhlas. Ini berburu cepat. Nanti ada anak-anak yang menjadi pembawa acara dan ceramah kultum untuk adik-adik, dan ditutup dengan Bapak Mafruki, Haji Mafruki monggo untuk ditutup dengan Pak Haji Kiai Haji Mafruki sebagai pembicara. Hampir sampai di masjid. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia rahmatnya, sehingga pada sore hari ini kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir dalam acara pengajian dan buka bersama di Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara dimulai, perkenalkan kami Emir dan Ajib selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, yang ketiga acara inti pengajian, yang keempat penutupan. Supaya acara ini membawa keberkahan, marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga dengan membaca Al-Fatihah acara ini berjalan dengan lancar. Acara kedua sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas kepada Bapak Kiai Haji Mafruki dipersilahkan. Salah betul. Langsung buat sweet, gue tak kayak sing kedua ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.
Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah. Ini hari Ahad terakhir di bulan Ramadan ini. Insya Allah kita akan berlebaran, kalau tidak Jumat ya Sabtu, ya kan? Kalau tidak Jumat ya Sabtu, ya. Berarti berapa hari lagi? Cip, berapa hari lagi berarti Cip? Bisa ngitung lah, ayo. Ayo. Tinggal ngitung loh. Sekarang hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Nah, 5 hari lagi. Ya, kalau Sabtu lebarannya berarti 6 hari lagi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, menjelang akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, ini pesan terakhir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi yang pertama, litukmilul iddah, kita disuruh menyempurnakan hitungan bulan Ramadan. Nah, tergantung pada posisi bulan. Karena ibadah itu menggunakan, terutama untuk awal bulan, itu dihitung dengan melalui bulan, bukan melalui matahari. Kalau sholat 5 waktu menggunakan matahari, tapi untuk menunjuk awal bulan itu menggunakan bulan. Nah, ya. Kalau sholat zuhur misalnya, itu kan menggunakan matahari ketika matahari sudah tergelincir, kan? Kemudian kalau waktu asar itu menggunakan matahari. Jadi seandainya ini benda didirikan gitu, itu sudah 2 kali. Nah, 2 kali, sudah 1 kali lebih. Nah, itu berarti masuk waktu asar. Ya, kemudian maghrib berarti matahari sudah terbenam. Nah, kalau isya menggunakan mega merah itu. Kalau subuh menggunakan fajar. Ya. Tapi untuk waktu sholat sekarang kita tidak usah ngintip-ngintip begitu, karena sudah ada pakai hitungan, namanya hisab, ya, namanya hisab. Jadi tidak perlu nginceng matahari sih, matahari ini wis gelincir apa belum, gitu kan. Nah, cukup dengan hisab. Nah, ini yang masih belum berlaku itu untuk awal bulan, masih harus dengan melihat bulan, namanya metode ru'yah. Ada metode hisab, ada metode ru'yah. Nah, di Indonesia khususnya pemerintah masih menggunakan ru'yah, melihat bulan. Kalau bulan belum terlihat berarti harus disempurnakan 30 hari. Tuh, ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, jadi yang pertama litukmilul iddah, menyempurnakan hitungan. Lalu yang kedua walitukabbirullaha, kita bertakbir. Nah, makanya ketika masuk waktu maghrib 1 Syawal, kita sudah disunahkan untuk takbiran. Ya.
Lalu yang ketiga, wala'allakum tashkurun. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, wujud syukurnya itu apa? Wujud syukurnya itu pada saat pagi ketika matahari sudah muncul, matahari sudah sepenggelahan naik, sudah masuk waktu duha, kita disunahkan untuk sholat Id. Ya. Kita mengenal ada dua sholat Id. Apa saja, Bu? Pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Atau kalau orang Jawa menyebutnya bulan apa, Bu? Bulan besar, ya, bulan besar. Tanggal 10, tidak tanggal 1 Zulhijjah. Baik. Sekarang waktunya. Nah, waktunya sholat Idul Fitri itu waktunya kapan? Sejarahnya dulu ya, sejarahnya dulu. Idul Fitri itu pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahun kedua Hijriyah. Tahun berapa, Bu? Kedua Hijriyah. Jadi ketika Rasulullah hijrah, tahun pertama belum ada sholat Id. Baru tahun kedua mulai ada sholat Id. Tuh ya, mulai ada sholat Idul Fitri. Kemudian kapan dimulainya sholat Id dari sisi waktu? Yaitu ketika matahari sudah sepenggalahan naik, masuknya waktu duha. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu zuhur. Jadi kalau ibu-ibu mau sholat Id jam 10 siang, boleh enggak? Boleh. Jam 11 boleh enggak? Boleh. Nah, di tempat lain, misalnya di negara-negara Eropa itu ada yang sholat Idnya itu sampai 2 kali karena tempatnya nggak muat. Ya, pertama pagi terbit matahari sudah sepenggelahan naik, itu pertama, kemudian nanti gelombang kedua. Ya, gelombang kedua. Nah, saya punya pengalaman sholat Idul Adha di Thailand waktu itu, di Bangkok. Saya pikir waktunya sama dengan di Indonesia. Kalau sudah masuk waktu duha, sudah mulai. Ternyata ditunggu lama sekali. Padahal pagi-pagi sudah datang ke masjid, ya, di Bangkok itu. Sudah datang ke masjid, ternyata ditunggu lama sekali. Baru jam 8 mulai, Bu. Ya. Baru jam 8 mulai sholat Id. Tuh. Kemudian ketika khutbah saya juga nggak ngerti ngomong apa, bahasanya bahasa Thailand. Masya Allah, tapi ini pengalaman. Nah, Pak, kalau haji gimana, Pak? Kalau haji itu biasanya sholat Idnya nggak dilakukan. Sebab waktu itu ada di Mina. Ya, jadi tidak sholat Id. Boleh enggak tidak sholat Id? Idul Adha terutama ya, sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri, saya belum pernah sholat Idul di luar negeri. Tapi sholat Idul Adha pernah di Thailand itu, kemudian beberapa kali ketika haji juga di Mekah, di Mina. Jadi tidak sholat Id, tidak sholat Idul Adha. Ya. Boleh enggak tidak sholat Idul Adha? Tidak. Boleh enggak? Tidak. Boleh, karena hukumnya apa? Sunnah, ya, sunnah muakkadah. Cuma wong Indonesia kuali piye, sholat wajib ora dilakoni, sholat Id malah dilakoni. Nah, yang benar gimana? Sing benar ya sholat wajib dilakoni, sholat Idnya juga dilakoni. Tuh ya. Nah, sholat Id itu berbeda dengan sholat
Jumatan. Nah, ini terutama bapak-bapak. Apa bedanya? Apa ya yang paling membedakan apa? Tahu enggak Mas Hajim? Emang sekali-sekali tahu Pak wajib toh Pak. Anak Bedanya tahu enggak? Khutbahnya. Kalau sholat Id, khutbahnya kapan? Jumat Belakang setelah sholat. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Ya, ini bedanya ya. Nah, kenapa begitu? Ya, dulu itu sama-sama sholat Id itu dan sholat Jumat awal-awal itu sama saja, yaitu di awal baru khutbah. Sholat Jumat juga sama. Nah, ternyata ketika sedang sholat Jumatan, tempat sholat Jumat, ternyata kafilah dagang itu datang dari Yaman, ada yang dari Syam, dari Palestina. Dulu itu pedagang, orang-orang Mekah kan terkenal dengan pedagang, ya, pedagang. Jadi kafilah yang membawa barang dagangan itu datang. Itu pakai suara kelentung itu. Jadi ingat ketika kecil itu ada namanya pedati. Bu Toto masih ingat ada pedati dulu? Oh, berarti masih muda ini Bu Toto. Nah, ya, orang ngerti pedati ya. Pak Ahmad ngerti pedati, Pak? Nah, tahu. Jadi pedati itu pakainya apa? Sapi ya, atau kerbau, bisa juga kerbau. Kemudian barang dagangannya itu di belakangnya itu pakai semacam apa itu ya. Nah, itu pedati itu biasanya ada di belakangnya itu ada kayu. Itu kalau sapinya jalan itu kelontang gitu ya, bunyi. Nah, begitu mendengar bahwa kafilah dagang datang, maka Jumatan bubar. Waktu itu ya, Jumatannya bubar. Nah, dari peristiwa itu maka kemudian sholat Jumat, sholatnya diakhirkan. Peristiwa itu. Nah, ini sejarahnya seperti itu. Baik. Sekarang masalah tempat. Tempat sholat Id itu ada dua. Di tempat terbuka, di lapangan terbuka, atau di masjid. Nah, sebenarnya kalau afdolnya itu di tempat terbuka, di lapangan. Cuma karena kalau di lapangan sulit, harus dibersihkan dulu, harus menyiapkan tambal dulu, harus menyiapkan macam-macam, terus orang pilih praktisnya udah di masjid saja gitu ya. Makanya kalau ada organisasi Islam yang sholatnya di lapangan ya bagus, itu tidak masalah, asal disiapkan betul. Apa tujuannya kok di tempat yang terbuka? Tujuannya sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kita tuh punya power. Umat Islam itu punya power, punya kekuatan. Tuh. Sehingga orang-orang di luar Islam itu tahu bahwa umat Islam itu punya kekuatan karena jamaahnya banyak. Gitu ya. Nah, jadi makanya panjenengan nggak usah bingung kalau ada orang sholatnya di lapangan gitu ya. Memang itu malah yang afdol ya. Hadisnya ada, cuma nggak perlu saya bacakan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian sunnahnya apa? Nah, kalau rukun dan syarat dan rukunnya sama dengan sholat biasa. Ya, syarat dan rukunnya sama. Ya, nanti ada bedanya saja, ada bedanya. Nah, sunnah sholat Id itu pertama
berjamaah. Berjamaah, tidak sendirian. Nah, kalau sendirian nanti yang khutbah siapa? Yang makmum siapa? Kan bingung. Ya, jadi sunnahnya berjamaah itu, apalagi tadi tempatnya di tempat yang terbuka di tanah lapang. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini sholat id itu rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca takbir berapa kali? Berapa kali, Bu? 7 kali. Allah. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini takbiratul ihram. Kemudian membaca doa iftitah. Ya. Membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah baru Allahu Akbar. Ini takbir pertama. Apa yang dibaca setelah takbir? Tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Makanya yang jadi imam ini tolong nanti diingat yang jadi imam, ojo kesusu ya. Setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Ya, jadi agak waktunya agak longgar. Ojo Allahu Akbar, nah, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di antara takbir itu yang 7 kali itu yang dibaca adalah bacaan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Nah, ini kalau makmum memang tergantung imam. Nah, kalau imamnya cepet-cepetan, yo melu-melu cepet. Oh ya. Itu. Baik. Kemudian rakaat kedua, rakaat kedua. Nah, ini wis ora konsentrasi meneh iki. Kalau mulai ini wis mepet kok ya. Lah, mulainya jam 5 ya urung padha teko. Iya kan. Tuh. Matur nuwun, Bu. Baik. Rakaat yang kedua perlu enggak baca doa iftitah? Tidak perlu, karena doa iftitah hanya dibaca pada rakaat pertama. Nah, rakaat kedua bacaan takbirnya 5 kali. Sama seperti rakaat pertama, di sela-sela takbir itu yang dibaca adalah bacaan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Antar takbir itu sambil ngangkat tangan. Jadi ramong Allahu Akbar, lalu yang kedua Allahu Akbar, tetap gini enggak? Tetap kita ngangkat tangan. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ngangkat tangan lagi. Allahu Akbar, dan seterusnya sampai rakaat kedua sampai 5 kali. Nah. Kemudian imam itu bacaannya terutama bacaan surat Fatihah dan bacaan suratnya itu dengan suara yang nyaring. Dengan suara nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian baca suratnya nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Terus sampai akhir ya. Bacaannya nyaring. Nah, ini bagi khotib ini. Khotib pada saat khutbah pertama dan khutbah kedua diawali dengan bacaan takbir. Maghrib ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Wes ora cukup waktune iki. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ayo kita membaca doa untuk berbuka puasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu terus. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mafruki atas ilmu yang telah diberikan. Semoga semakin menambah wawasan dan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang terakhir penutup, marilah kita tutup acara ini pada sore hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis bersama-sama. Ayo dimulai tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhiri kata bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini rezeki ya. Makasih. Tip dulu. Nah, suara saya dibuka sing, bukan ini mah ya. Setelah sholat maghrib, Bapak Ibu semuanya RW 17 menjalankan buka bersama makan besar yang menu besar nasi dan sop. Ini disediakan oleh Masjid Al-Ikhlas yang mana dikerjakan oleh catering, yang mana Bapak Ibu semuanya tidak repot untuk menyediakan makanan, sudah disediakan oleh catering yang profesional. Sahabat-sahabat semua, acara buka bersama sudah selesai, sholat maghrib sudah selesai, dan dilanjutkan makan besar sudah selesai, dan semoga menjadi manfaat dan ceramah-ceramahnya mudah-mudahan menjadi manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih.